Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana, kelas 3 BD 4 Administrasi Bisnis. Adapun judul materi yang akan saya bawakan adalah Good Corporate Governance. Adapun pokok bahasan yang akan saya bawakan yaitu yang pertama pengertian GCG, yang kedua prinsip GCG, yang ketiga manfaat GCG, yang keempat tujuan penerapan GCG, kelima faktor-faktor pendukung keberhasilan GCG, 6 mengapa GCG penting, ketujuh siapa yang harus menguasai GCG, 8 indikator pengukuran GCG, 9 kendala-kendala implementasi GCG di Indonesia, dan yang terakhir contoh kasus GCG. Sub pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian GCG. Apa sih itu GCG? GCG adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. Pokok pembahasan yang kedua yaitu prinsip GCG. Prinsip GCG ada 5 yaitu: yang pertama, transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materi dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip akuntabilitas ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agensi problem atau benturan kepentingan peran. Yang ketiga, pertanggungjawaban merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat, kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundangan yang berlaku. Kewajaran menjadi jiwa untuk memonitori dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Dan yang terakhir, kemandirian memiliki arti bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengelola perusahaan, para pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi sepenuhnya terlepas dari berbagai pengaruh atau tekanan pihak lain yang dapat merugikan, mengganggu dan mengurangi objektivitas pengambilan keputusan atau menurunkan efektivitas pengelolaan kinerja perusahaan. Selanjutnya, manfaat GCG. Apa saja manfaat GCG? Yang pertama, memberikan kontribusi terciptanya kesejahteraan masyarakat, pegawai, dan stakeholder lainnya, dan merupakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan ke depannya. Yang kedua, meningkatkan legitimasi perusahaan yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, adanya pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban stakeholder. Yang keempat, adanya suatu pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi perusahaan secara legitimate. Yang kelima, menciptakan daya tarik kepada investor bahwa investasi aman dan dapat dikelola secara efisien, terbuka dengan dukungan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pemakaian sumber daya perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan penerapan GCG. Apa saja tujuan GCG? Yang pertama, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder. Yang kedua, meminimalkan agensi cost dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen. Ketiga, memperbaiki pondasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Memperbaiki etika perusahaan sehingga dapat mengurangi resiko yang terjadi. Yang keempat, dapat menarik investor potensial karena pilihannya kepercayaan dengan diterapkan GCG. Yang kelima, terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi. Dan yang keenam, terwujudnya citra perusahaan yang baik. Dan yang terakhir, peningkatan kepuasan pelanggan. Faktor-faktor pendukung keberhasilan GCG. Ada 2 faktor yang memegang peranan sebagai berikut. Yang pertama,
faktor eksternal terbagi atas. Yang pertama, terdapat sistem hukum yang baik. Yang kedua, dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga pemerintahan. Yang ketiga, terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat. Yang keempat, terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Yang kelima, semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan peluasan peluang kerja. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal terbagi atas. Yang pertama, terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG. Yang kedua, berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. Yang ketiga, manajemen pengadilan risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG. Yang keempat, terdapatnya sistem audit atau pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan. Yang kelima, adanya keterbukaan informasi bagi publik. Mengapa GCG penting? Kenapa GCG penting bagi perusahaan? Yang pertama, karena GCG membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, investor, karyawan, dan pihak terkait lainnya. Ini dapat menghasilkan akses ke modal lebih baik dan dukungan jangka panjang. Yang kedua, karena prinsip GCG membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif, mengurangi kemungkinan masalah hukum dan reputasi. Yang ketiga, karena dengan penerapan GCG yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan operasionalnya dan mencapai kinerja yang lebih baik yang berpotensi menghasilkan laba yang lebih tinggi. Yang keempat, karena membantu perusahaan mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku yang dapat mencegah masalah hukum dan sanksi. Yang kelima, karena prinsip GCG membantu mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan di dalam perusahaan, memastikan keputusan diambil dengan integritas. Yang keenam, karena perusahaan yang mematuhi prinsip GCG cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata masyarakat, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir, dengan tata kelola yang baik, perusahaan dapat mengelola sumber daya dan asetnya dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, siapa yang harus menguasai GCG? Beberapa jabatan berikut ini seharusnya sudah menguasai apa itu GCG, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite GCG, Bagian Hukum dan Kepatuhan, Audit Internal Perusahaan BUMN dan Swasta, Dana Pensiun, Yayasan atau Koperasi, dan siapapun yang hendak mengimplementasikan GCG. Selanjutnya, indikator pengukuran Good Corporate Governance. Yang pertama, kinerja dalam perusahaan sesuai norma dan regulasi. Pebisnis harus siap dengan konsekuensi saat mengambil keputusan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, melakukan GCG berarti menjaga kondisi perusahaan dengan baik. Karena itu, harus selalu ada pertumbuhan yang bisa dicapai dari implementasinya. Yang ketiga, indikator pengukuran GCG bisa dilihat dari ketepatan alur sumber pembiayaan perusahaan. Yang keempat, GCG yang berhasil bisa dilihat dari perilaku perusahaan terhadap stakeholder yang mementingkan kelima prinsip tata kelola perusahaan. Kendala-kendala implementasi GCG di Indonesia. Ada beberapa kendala GCG yaitu: yang pertama, kendala hukum. GCG haruslah menjamin perlakuan yang sama dan perlindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Di Indonesia, pemegang saham, minoritas, dan stakeholder lainnya hanya mempunyai sedikit celah untuk melindungi diri mereka terhadap tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Dalam sistem hukum, kita mekanisme terhadap tindakan seperti itu memang ada diatur, tetapi karena masih lemahnya penegakan hukum dan praktik pengadilan, maka efektivitasnya menjadi terbatas. Begitu juga halnya dengan sistem kepailitan dan pengadilan yang memiliki kelemahan, telah membuat para kreditur hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap para debitur mereka. Kendala yang kedua yaitu kendala budaya.
Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa terdapat suatu pandangan bahwa praktik GCG itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini mengakibatkan aplikasi GCG tidak sepenuh hati dilaksanakan, sehingga efektivitasnya menjadi berkurang. Kendala yang ketiga, kendala politik. Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara, sebagaimana dikatakan di atas bahwa pengertian negara selalu menjadi kabur terhadap diartikan sebagai pemerintah, tetapi juga ada yang mengartikannya sebagai lembaga negara yang lain. Hal ini ditambah lagi dengan dikaburkannya pemisahan antara kepentingan bisnis dan kepentingan pemerintahan maupun lembaga negara yang lain. Kendala yang terakhir yaitu kendala lingkungan bisnis, sebagaimana kondisi yang umum berlaku di berbagai negara Asia lainnya, bahwa perusahaan-perusahaan meskipun berbentuk perseroan Indonesia terutama dimiliki oleh keluarga. Dengan kondisi ini, maka praktik GCG dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga, misalnya dalam penunjukan anggota komisaris independen. Keadaan ini dalam berbagai kasus juga tetap berlaku meskipun perusahaan-perusahaan tersebut sudah masuk dan memperdagangkan sahamnya di pasar modal. Selanjutnya, contoh kasus GCG. Contohnya yaitu kasus GCG oleh Jamsostek. Jamsostek merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam pemberian asuransi dan perlindungan tenaga kerja yang berbeda dengan hukuman pelanggaran HAM ringan. Siapa sangka bahwa perusahaan sekelas ini ternyata ditemukan banyak melakukan bentuk pelanggaran yang tidak sesuai dengan GCG. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Jamsostek membentuk dana pengembangan program jaminan hari tua atau JHT sebesar 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah 22/2004. Jamsostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Jamsostek yang hilang mencapai 36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja. BPK menemukan Jamsostek belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah yakni jaminan medium term notes atau MTN. Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah X jaminan MTN PT Sapta Prana Jaya senilai 7,25 miliar dan aset X jaminan MT Volgar Indonesia. Adanya bentuk pelanggaran ini kini membuat Jamsostek tidak diperkenankan lagi memberikan jasanya dan saat ini dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan yang ditunjuk pemerintahan dalam memberikan layanan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.